Ketemu lagi etam sahabat Pondok Kesayumi. Etam ndak berkesahan hari ini untuk menyambut HUT Kota Tenggarong ke-239. Ada momen spesial yang akan kita coba angkat sebagai arsip verbal yang akan kita sajikan sebagai informasi sejarah di Kutai Kartanegara khususnya. Kebujuran hadir di hadapan etam ini ada ya bahasa Kutai campur-campur juga sedikit nih. Nah, ada kami kalau manggil dengan hormatnya tuh kalau bahasa di rumah tuh Abah. Beliau ini nanti kita akan langsung minta siapa nama beliau dulunya pernah sebagai apa di Kutai Kartanegara. Kita angkat kebujuran. Nah, kebujuran di sini ini ada juga si anak beliau. Ya, pasti sudah ada yang kenal nih. Bahasa kami di Kutai Kartanegara udah etam biasa nyebut sida siapa tuh? Pak Ape, Pak Pida. Nah, kan dia etam kenalkan masing-masing ya. Dan yang paling utama di sini saya salam hormat dulu. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum, Pak Ape. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbah. Bisakah Abah mengenalkan nama Abah dulu, Bah, di sini yang lengkap? Biar orang Tenggarong nih tahu segala, Bah. Mungkin yang tuha-tuha dah kenal, Bah. Yang anak muda wayah nih, Bah. Nggak tahu nih, Bah. Haji Iskandar. Haji Iskandar ya. Lengkap. Lengkapnya, Bah? Ada nama, bisa saya beri komentar ya? Iya, Bah. Kalau saya kan orang pedalaman ya. Oh, pedalaman, Bah ya. Jadi saya dari suku Dayak. Oh iya. Masuk Islam. Ya. Jadi nama saya sudah masuk Islam itu Iskandar Ustad. Oh, Pak Iskandar. Ustadnya itu saya ambil dari nama dari orang tua ya. Iya. Nama bapak saya Ustad itu. Oh iya. Ditambahkan lah ya. Ya saya tambahkan. Jadi Iya. Iskandar Ustad. Iya. Memang usia-usia agak saya nih juga, Bah. Dah kenal kita tuh dah di aneh lagi nih. Dulu pernah berkiprahnya luar biasa, makanya kami kenal nama kita tuh. Mudah-mudahan karena anak cucu yang sekarang nih, Bah, kenal. Nah, tapi lebih dalam lagi, Bah, lebih ke dalam lagi nih kiprah Abah nih dulu nah di pemerintahan nggak kayak apa kisah Kutai tempo dulu gitu, Bah. Tenggarong khususnya, Bah yo. Jadi saya pertama kali diangkat jadi pegawai Departemen Pendidikan. Ya. Nah, kemudian saya pindah ke pemerintah daerah tingkat 2 Kutai. Nah, jadi di pemerintah daerah tingkat 2 Kutai itu saya diberi peran terutama untuk memperkenalkan Kabupaten Kutai ini melalui kegiatan-kegiatan. Terutama di dalam mengadakan Erau itu harus dibuat sedemikian rupa memperkenalkan masyarakat Kabupaten Kutai, termasuk masyarakat dari pedalaman didatangkan ke Tenggarong ini, menunjukkan kesenian dan lain sebagainya. Itu zaman Ahmad Dahlan itu setiap tahun diadakan Erau. Ramenya, Bah ya waktu itu. Ya. Iya. Jadi, Bah, waktu zaman itu berarti bupatinya Pak Ahmad Dahlan, Pak ya. Bah ya. Oh, jadi Bah waktu Abah posisi memfasilitasi pemerintah yang mendatangkan orang-orang pedalaman tuh, Bah. Berarti kayak tegak ada di sini, Bah ya, kayak ada event gitu, Bah ya, ada acara-acara gitu, Bah ya. Itu kalau ada acara itu dibentuk pemerintahan, ada yang khusus untuk mendatangkan masyarakat dari pedalaman. Di antara panitia yang dilaksanakan itu. Iya. Jadi tempat dan lain sebagainya termasuk konsumsi mereka apa macam selama di sini ditanggung oleh pemerintah. Malah pemerintah nanggung, Bah yo. Ya Allah, difasilitasi bener. Nah, Pak, kira-kira, Bah, anak kita nih, kenalkan dulu, Pak. Kita siapa, Pak? Jadi saya kawin dengan orang di Tenggarong. Oh, kawin di sini, Bah ya. Tenggarong dengan orang Kutai. Iya. Jadi namanya Haji Samsiah. Iya. Iya. Mohon maaf. Itu Asli Kutai ya? Asli orang Kutai ya, tapi ada beberapa putra-putri Abah yang ada di sini kan? Ya. Mungkin yang ada juga duduk di sini Pak Haji Ape Bidawasani, kebujuran juga di sini
momen kita ini adalah pemirsa, momen kita ini anak berkesahan. Artinya beliau juga duduk di samping ini, mungkin saja anak-anak ini kan masing-masing sibuk yo Pak Apek yo. Ndik tahu kisah Bahari ini tegak mana, padahal Abah nih orang yang penting dulu di Tenggarong gitu kan, yang bisa ngangkat-ngangkat kisah hitam yang di Tenggarong kayak itu kan. Nah, kebujuran jiwa nih Bah berkaitan dengan apa namanya kegiatan Abah di pemerintahan. Saya lihat tuh Bah apa namanya foto-foto Bahari Abah nih banyak nih. Dan banyak juga tertulis-tulis di belakangnya nih Abah. Tertulis cara Pak Ahmad Dahlan mengucapkan selamat hari raya Abah ya. Dulu Bahari tegak ini Bah yo, pakai kartu-kartu foto malah Pak jadi kenangan Bah yo. Nah, ini kan dari yang wartawan lah gitu ya, moto-moto Iya. pejabat itu. Itu Jadi foto. saya simpan gitu. Iya. Gitu. Abah punya kenangan banyak sama sekali. Ini ada nih Pak. Nah, Bah. Tuh foto. Ya Bah, ya fotonya Bah. Terus Saya gagah aja Bahari. bahas gagah bener lah pokoknya. Iya itu. Nah di sini tuh bahas ada juga di belakang-belakang ini apa? Selamat Hari Raya Idul Fitri Ahmad Dahlan. Jadi foto-foto. Jadi sekarang ini Abah nih rajin nyimpan nih foto kayak ini. Jadi kenang-kenangan nuansa baharinya tuh kelihatan beneh tegak tuh nah ya. Terus ya Bah yo. Terus Abah tuh dapat tugas kan Bah membantu Pak Dahlan, Muhammad Dahlan waktu itu misalkan tegak mengelola museum tuh Bah. Seingat saya tuh Bah ada kisah seperti itu, bujur gitu Bah. Dulu saya diangkat, kan saya cerita dulu ya. Iya, iya Bah. Saya kan dari pegawai Guru. guru dulu. Oh guru awalnya Bah yo. Jadi saya pindah, Iya, minta misbah perkelarin, pindah jadi pegawai daerah. iya, iya. Zaman Ahmad Dahlan. Iya. Memang kenal dengan Ahmad Dahlan ini sudah lama. Waktu saya masih kuliah, pernah sindah jadi dosen apa macam. Kuliah di mana? Di Unmul. Unmul. Oh, di Unmul. Jadi memang waktu di Unmul itu saya selalu didekatinya gitu. Oh. Nah sampai jadi bupati terus kenal begitu. Iya. Nah jadi zaman Ahmad Dahlan itu memang masalah budaya ini sangat penuh perhatian, budaya Kutai Iya. untuk ditampilkan. Nah oleh karena sudah kenal baik dengan Sida, Iya. ya saya lalu dibina Sida lah begitu, Iya. untuk membantu Sida Iya. di dalam segala kegiatan Sida yang berkaitan dengan tugas-tugas saya. Gitu. Oh, jadi di segala tugas beliau tuh Abah yang banyak diberikan peran Bah ya? Yang termasuk bidang-bidang budaya gitu. Nah. Oh, bidang budaya. Kalau pemerintahan apa macam ada kan bagian-bagiannya. Iya, ada itu. bagiannya. Saya khusus untuk kebudayaan apa namanya itu ya. Ini tadi masalah. Kebudayaan daerah. Iya. Ya. Nah, terus Mas kaitannya dengan kebudayaan. Berarti kan eta waktu tuh mengunggulkan tentang Museum Mula Warman tuh. Tegak mana kisahnya? Ini saya ingat itu loh. Iya, Bah ya begamatan aja Bah. Jadi Museum Mula Warman ini memang inisiatif daripada almarhum Muhammad Dahlan. Iya. Inisiatif Sida. Oleh karena itu Sida nugaskan saya Iya. menghadapi Sultan pada waktu itu untuk meminta sebagian kamar di keraton itu untuk museum. Oh. Nah, jadi museum ini Sidang hubungi kepala desa, hubungi camat. Iya. Kalau ada barang-barang atau koleksi-koleksi purbakala di kecamatan, diberikan informasi supaya bisa dihimpun oleh pemerintah daerah begitu. Untuk dimuseumkan tuh Bah ya. Iya. Bah, berarti Bah minta sebagian kamar. Berarti ada orangnya kah di situ tuh atau gak mana Bah? Kamar kosong. Kamar. Jadi kamarnya itu kamar yang agak besar di situ. Rasanya bagian hulu gitu. Begitu kita masuk kan sebelah kanan kita ini masuk. Oh, itu Bah ya. Iya. Awalnya tuh. Iya, Berarti awal. di dalam tuh masih ada Sultan Bah. Itu sudah dikosongkan untuk untuk museum. Yang untuk Memang museum. sebelum itu ada hubungan dengan Sida sudah mau Oh. memakai sebagian keraton itu untuk museum begitu. Iya, Sida iya. setuju. Oh. Lalu kamar itu dikosongkan Sida. Mm-mm.
Ini satu kamar aja panjang berapa meter itu ya. Iya, Itu. iya. Jadi Sultan sangat mendukung sekali. Sangat mendukung malahan Bah Iya. ya. Sultan masih tinggal di situ. Sultan tuh masih tinggal di situ Masih. juga Bah ya. Jadi awalnya itu ini melangkau ini tadi. Awalnya itu kan saya disuruh menghubungi Sultan karena pemerintah daerah untuk meminjam sebagian. bagian kamarnya untuk museum gitu. Oh, Jadi saya menghubungi Sultan pada waktu itu di dipandu oleh Bapak Icek ini siapa namanya? Pak Tua Raden Munyi apa Pak Pangeran Puger? Bapak Icek siapa? Pangeran Puger. Pangeran Puger. Pangeran Nah, Puger. Ya. Almarhumah Pangeran. Akhirnya menghubungi bertemu dengan Sultan. Oh, oh. Sultan kan di keraton itu. Iya. Dia sudah bertemu dengan Sultan dijelaskan rencana pemerintah itu sudah sangat setuju sekali pakai kamar ini Bu Sinda. Iya, malah support beneh Bayon, dukung beneh sih dah. Artinya ada dua itu di situ ya, kediaman Sultan juga ada museum sudah di situ Iya. Bayo waktu itu. Alhamdulillah, hitam di tiga ini mun abah di kisah sampai di tahu kisah nih. Dulu itu kan abah perginya dengan almarhum Pangeran Puger ya. Ya. Alhamdulillah jodoh juga dengan anak kita dengan anak Pangeran Apakah ada bisik-bisik dulu mungkin ya? Alhamdulillah. Nah, Bah, waktu itu museum tuh kan dipolah, Bah ya. Terus museum tuh dipolah. Terus kan tadinya museum ini kan kosong, Bah ya. Dengan informasi yang sampai ke RT, ke desa, kemana tuh untuk mengumpulkan barang-barang berharga tuh masyarakat peduli, Bah ya. Banyak yang mengumpulkan, Bah ya. Memang ada sebagian Iya, koleksi yang sudah dimiliki oleh pemerintah iya, karena barang-barang Sultan itu dulu iya. dibeli oleh salah satu perusahaan Amerika. Oh, Jadi ada sisa daripada pembelian itu, nah itu diserahkan kepada pemerintah daerah untuk diajarkan koleksi museum gitu. pemirsa. Jadi barang-barang yang sangat berharga di keraton itu sudah dibeli orang. Barang Jadi supernya. sisa-sisanya yang ada, Barang supernya lah ya. ya Banyak itu. Ri, cukup banyak. Helikopter mengangkut, Ingat kita tuh ya. ingat. terpesona dengarnya. Tapi barang-barang itu kita tidak tahu jelas barang apa gitu. Oh. Ya koleksi mungkin keramik dan lain sebagainya itu. Pemirsa Pondok Esa Yumi, ada yang tersentuh ya zaman itu, yang di sesi ini yang kita beranggapan yang ada ini dah yang paling gimana, padahal sebelumnya tuh sudah ada, tapi ada transaksi di awal bahwa ada barang yang dibawa oleh luar negeri, malah pakai helikopter seberapa banyak tuh, cuma memang tidak ada datanya bahaya. Nah, itu hanya perusahaan dengan Sultan aja. Perusahaan dengan kesultanan ya. Jadi artinya waktu itu abah tuh sedaya upaya bah dalam mendukung pemerintahan nih tadi, mengurusi yang tersisa nih tadi bah ya. Mengurusi yang tersisa dan Ya. disuruh membeli lagi dengan masyarakat. Oh itu bah ya. Ya. Jadi keliling Kutai ini tim untuk mencari koleksi itu dikirim ke pedalaman apa macam, Iya. barang-barang antik kalau memang itu dibeli gitu. Iya. Itu Dengan siapa tim siapa yang kita ingat waktu itu? Yang seangkat sama-sama kita ke hulu kemana? artinya pengurus-pengurus yang ada di museum lah aku bawa. Ya. Saya dengar tuh pernah sama-sama juga satu tim dengan almarhum Sultan Salehuddin II atau Pak Pangeran Prabu almarhum ya. Itu bukan cari, itu pergi ke Gunung Kombeng itu Memang misinya mencari atau mengambil. mengambil. Sudah tahu di situ ada lokasi ya. Sebab Gunung Kombeng itu ada nyimpan beberapa patung zaman Bahari. Kan ada tuh. Di museum itu ada dua. Iya, kalau salah. Wisnu berbadan 4 ya. Segala macam Siwa. Itu jauh itu, masuk ke pedalaman. Pedalaman tuh Ya, bah masuk ya. ke hutan lagi. Waktu mengambilnya itu. Di Gunung Kombeng itu. Jadi kenangan apa? Pernah kita cerita dengan saya kalau almarhum Pak Pangeran Prabu itu Sultan Salehuddin II itu ingat ada tanda ya, tanda di apa dimasuki apa Kalimata. Iya. Ya.
Digigit Kalimantan. Jadi itu kenang-kenangan beliau dengan almarhum Sultan itu. Jadi waktu saya ke Kombeng itu 3 kali baru berhasil. Pertama, kedua, yang ketiga baru berhasil sampai ke Kombeng itu. Jadi pengadaan Prabu almarhum saya bawa pada Iya, waktu iya. itu sampai ke Gunung Kombeng ya. Iya. Bah, perjalanan Abah melaksanakan tugas beliau, bagaimana sekarang yang kita lihat yang saat ini untuk Tenggarong. Nah, inilah sosok siapa beliau yang bukan main, tidak hanya sekedar kita tahu barang itu sudah ada di museum, tapi kita juga harus tahu siapa asal muasalnya beliau melakukan pencarian tersebut gitu. Dan Bah, Tapi nanti dulu. Saya itu ada rasa kecewa begitu. ya, Museum itu dulu sudah begitu ditata dengan baik, tapi sekarang ini saya lihat itu tidak terurus. menurut Abah tidak terurus ya Bah? Ya, Iya. Tidak terus apanya? Koleksinya atau bagaimana? pemeliharaan apa macam itu. Dan kunjungan orang juga tidak ada sekarang. Kunjungan orang ya tidak Kalau ada. dulu itu setiap minggu itu penuh terus itu orang dari Samarinda, dari Balikpapan Iya, ke Kutai ini kan. iya. Tiap hari Minggu. Kayaknya dulu kayak ikonnya Tenggarong Bah ya, bila orang Iya. datang pasti ke museum itu Bah ya. Dan untuk barang-barang yang sangat penting itu saya minta dibuat Catherine. Ya. Catherine segi 5, segi 4, segi ada kan masa sisa-sisanya tuh untuk nyimpan barang-barang yang penting itu. Kelambu kuning, bukan? Lain. Catherine itu udah nyimpan barang-barang Apa tuh? berupa lemari gitu. Oh, berupa lemari Lemari. kayak tegak peti punya orang tuh Bah ya. Hah? Tegak peti kayak itu. Berdiri Berdiri. Estalase Oh, lah sekarang, tapi etalase. walaupun dari kayu. Dari barang-barang yang penting itu satu-satu masuk dalamnya itu. Iya. Dalam Catherine itu. Dalam peti. Itu pengalaman mengurus itu belajar apa perasaan saja ini harus dibuatkan ini harus disusun apa ada Ada tim saya. Artinya lemari ini tiga apa baik hitam pola. Kemudian salah segi 5 kalau lemarinya itu Segi 5. waktu itu keberanian saja mengelola museum apa ada bekal ilmu Karena kita. saya teruskan ke Jakarta dulu. kita ke Jakarta kursus di Khusus untuk di museum. museum apa itu museum nasional itu Ya, berapa hari setengah bulan. setengah bulan di sana Setengah bulan, kursus mengurus museum Iya. Iya. setelah kursus baru Ya. benar-benar menerapkan itu di sini. Ya, ya, ya. Ya, ada yang saya petik dari proses kita sekarang, yaitu Abah nih benar-benar bisa menghingkum tim bekerja dengan itu yang saya lihat. Abah setiap berbicara ada tim. Artinya Abah tuh bilang pernah berkisah tuh aku nih, tapi tim. Itulah gunanya ya, yang untuk etam sekarang nih apa-apa tuh teamwork kita tuh harus bahasa kerennya teamwork. Iya, teamwork harus mantap. Ini sejarah yang juga bisa memberikan pelajaran untuk etam ke depannya. Harus Etam lagi karena Bu Yuli pasti tahu. Iya. Tenggarongnya ada kebun binatang. Iya, saya pernah ingat. Tapi Puskora orang nyebut ya. Puskora ya, Nah, jadi saya jelaskan itu dulu ya. Iya, Pak. Memang Ahmad Dahlan dulu bupati yang sangat-sangat itu ingin untuk mengangkat potensi daerah ini supaya dikenal orang gitu. Nah. Iya. Karena daerah ini kaya di dalam segala-galanya. Lalu kita tidak malah kebun binatang apa macam gitu. Nah. Iya. Nah, jadi setelah keraton itu diserahkan dengan pemerintah daerah, Iya. lalu dibagi apa? Dibagi apa namanya itu? Zona. Ya di dalamnya itu Zona ya. untuk Iya. kebun binatang gitu. Nah, Yang bari ada buaya dicocok tibu tenggelam tuh ya ada. nah jadi yang oleh Ahmad Dahlan itu kami bertiga dibaginya tugas. Saya khusus untuk ngurus museum. Oh, iya. Almarhum Raden Usman ngurus masalah Flora dan fauna. ya, Anggrek atau binatang? binatang. Oh, binatang, fauna ya, fauna. Ya. Hah? Lalu Arwah Gimak
fauna. Arwah Om Gimak Sombeng. Ya, Itu faunanya. ya. Berarti itu nama Puskora tuh ya. Tumbuhan apa macam Jadi, macam itu. jadi Ah, museum definisinya. Tapi di dalam pagar keraton aja. Iya, 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 iya. Ya Allah. Bah, saya penasaran Bah dari usaha Abah tadi dengan sepeta wadah di dalam keraton itu yang dijadikan museum, terus Abah sampai ke Gunung Kombeng membawa ini semuanya. Terus Bah perluasannya tuh mulai bila Bah? Nah, jadi Iya. sementara itu rumah Sultan belum selesai. Iya. Sultan memang sudah janji kalau rumah saya selesai, saya pindah ke rumah Ya. seluruhnya untuk museum di situ. Oh, malah tegak tuh Bah yo, Iya. diserahkan si Bah ya. Alhamdulillah. Habis itu terus berkembang tuh Bah yo. Ya seluruh ruangan itu dipakai untuk museum. Museum segala akhirnya Iya. Bah ya. Jadi bentuk tim untuk mencari koleksi-koleksi yang saya ngetuainya. Sampai ke rumah kamu mana-mana itu mencari. Iya, koleksi Barang-barang. barang antik tuh tadi Iya. Bah yo. Jadi orangnya juga timnya lebih banyak kah timnya Bah? Apa timnya itu Bah waktu itu? Orang-orang yang memang saya anggap mengerti dalam barang-barang Tuhan ya. Iya. Itulah yang saya pakai ya. Iya, iya. Itu Bah ya. Alhamdulillah. Bah, ada sejarah Abah. Kan anak-anak Abah tuh sukses-sukses segala. Ini nih ada foto Bah. Apa yang Abah kenang dengan foto ini? Yang Abah kenang dengan foto ini. Jadi ini Abah ketawa. nama namanya putra saya yang ketiga. Iya. Mm-mm. Yang pertama Dr. Randa Saji Muhtar Yahya, Iya. yang kedua Dr. Randa Fitriani, yang ketiga Pidah Hurasani, Oh, iya. yang keempat Dr. Randa Liniani di Jakarta, Bandung. di Bandung sekarang ini. Iya. Gitu. Nah ini anak saya yang ketiga, memang ini selalu dekat dengan saya. Oh, iya. Namanya saya beri Pidah Hurasani. Iya. Saya melihat di dalam apa namanya itu, Eksklopedia. ya ada nama orang Pidah Hurasani, Iya. Pidah Hurasani. Jadi kebetulan ini sudah ada, saya beri namanya Pidah Hurasani. Oh, beda rasanya. Iya. Terus Bah, itu kan ada selempang di sini tuh Bah. Tulisannya tuh Menteri Agama. Oh ini TK. Iya. Jadi di dalam tim yang mengurus apa namanya anak-anak baris ini, diberi gelar ini oleh guru. Oh, guru. Ya, Jadi sekarang kok jadi Menteri Agama Bah? Jadi kepala Satpol PP? Mantri Trantibum. Ya, Menterinya ganti Bah ya? Iya. Ini Tam tunjuki aja nih. Sahabat arsip. Ini Pak Pidah Hurasani. waktu itu Menteri Agamanya. Ini Menteri Agamanya almarhum, zaman itu. Alam Sah Iya. Perwira Negara ya. Ini ganti menterinya Tibum. Iya, banyak memori-memori Abah di foto nih Bah. Sebenarnya kami tuh banyak bener ndak bertanya. Terus Bah, itu tadi kan tentang museum Bah ya. Harapan Abah museum ke depan ini tegak mana Bah? mengenai museum ini tadi ya, Iya. memang ada kawan saya dulu Hasim apa namanya, kita dikursuskan dulu ke Jakarta Iya. sebulan. Iya. Jadi kursus di Jakarta bagaimana penataan barang-barang dan lain sebagainya. Iya. Nah sudah itu baru kita nyusun. Jadi Harapan kita harapan kita sebaiknya museum itu diapakan? Ditata ulang Bah, diapai wah dengan ini dengan baiknya Bah. mengejar kembali koleksi-koleksi yang ada. Ya memang sebaiknya itu supaya dikenal oleh masyarakat Kutai ya, bahwa masyarakat Kutai ini cukup koleksinya untuk ditampilkan kepada masyarakat kenal gitu. Memang sebaiknya gitu. Tapi kelihatannya itu nggak ada yang berminat untuk ngurus museum itu. Ya. Berisiko ya ngurus museum itu. Itu kan untuk menjaga kan Hasanah budaya koleksi-koleksinya itu kan barang-barang yang berharga. berharga segala, barang-barang sejarah segala kan. Jadi intinya
harus mempunyai komitmen, loyalitas dan integritas yang tinggi terhadap tugas. Kalau di Jakarta itu tentara yang jaga museum di situ. Ya, mungkin itu bayangan kita bagaimana pentingnya hasanah budaya Etam ini. Etam sendiri yang punya keinginan untuk merubahnya menjadi lebih baik dan terjaga, karena sejarah itu biasanya bisa dikenal dari sejarahnya keberadaan daerah Etam ini, ya kan Bah? Ya. Nah, Bah, mungkin itu tadi tentang museum Bah ya, mudah-mudahan ini menjadi perhatian Bah ya, khususnya Etam sama-sama kami yang muda-muda yang ada di Kutai ini Bah ya. Tapi kelihatannya mungkin ditangani oleh tingkat 1 ya? Iya, tingkat 1 Bah. Artinya Etam sama-sama nih Bah yo menggerakkan ini nih ya, promosi kah museum tuh kayak itu Bah yo, untuk banyak orang lebih mengenal gitu sejarahnya. Bah, ada lagi satu sejarah Bah tentang mun kawa Bah di Dodong nih. Saya tambahi pertanyaan Bah yo. Kawa aja Bah yo. Tentang Masjid Jami Hasanuddin. Abah ingat di sejarahnya pembangunannya, Bah sampainya jadi sekarang tidak ini Bah. Memang tugas yang diberikan dengan saya pada waktu itu, Ya. selain ngurus segala museum, segala apa macam, ya ngurus segala itu tuh oleh bupati ya. Rumah-rumah ibadah tuh Bah ya. Ya, coba kamu urusin itu masjid. Nah jadi itu saya bentuk tim kecil Ya. untuk ngurusnya. Ingat siapa yang kita ingat di tim itu? Udah mati segala siapa. Ya. Kira-kira. Kan bila Abah sebut namanya tuh kan Bah ada anak cucu Sida, jadi anak cucunya nenekku dulu bakal nyata. Ingat lagi aku. Banyak diingat juga Bah ya. Tapi banyak juga tidak hari itu. Dikit. Hanya aku malah yang masih hidup. Alhamdulillah panjang umur sehat. Jadi Jadi masjid itu ditangani oleh pemerintah. Iya. Dulunya dia ada yang ngurus masjid itu, masyarakat mah Iya. punya dalan diurus masjid. Ya saya urus kan. Iya. Lalu sudah minta diberi nama masjid itu. Jadi saya bertanya dulu dengan masyarakat, siapa yang ngurus masjid itu, yang ngurus masjid ini dulu. Iya. Pangeran Hasanuddin dulunya. Jadi saya beri nama masjid itu Hasanuddin. Itu. Ngalak di situ namanya Bah ya, sejarah namanya. Ya. Pangeran Hasanuddin. Pangeran ke Hasanuddin. Iya, gelar pangeran apa? Gelarnya. Pangeran Ya, Hasanuddin nama aslinya. Nama aslinya Bah ya. Nek, Kalau di kita membenarkan nama itu, kita kemana? Kemudian salah, Hasanuddin itu lagi begini di kota ini, Ruan Dayang Sam bini Sida. Oh itu kita bertanya itu, Ha-ha. nama Sida Bujur dia? Iya, nama asli Sida. Dayang Sam. Iya, rumahnya di Gunung Kande. Oh, sudah kita tahu nama Sida itu, Baru dia Hasanuddin. barulah kita pastikan, oke ini Masjid Jami Hasanuddin. Iya. Jadi waktu Abah meresmikan masjid itu menjadi Masjid Hasanuddin, Ibu Dayang Sam itu hadir Sida. hadir. hadir sudah Bah ya. Apa dimakan waktu itu? Kan sih. Nasi, apalagi suman ya. Iya, ada Jaimaullah itu. Iya ya. Oh Jadi itu itu sejarah. Hasanuddin. Tadinya memang itu kayak tegak masjidnya masyarakat biasa Bah yo. Terus Iya. diurusi oleh masyarakat mah. Iya. Dilawas dengan adanya arahan dari Pak Dahlan Iya. ke Abah minta itu dikelola Bah yo. Iya. Akhirnya itu dikelola oleh pemerintah Bah yo. Dibentuk tim. Oh dibentuk tim Bah yo itu tadi. Dari pemberian nama tadi ya nama Hasanuddin yang membangun Bah Iya. yo. Dan Itu. saya juga merangkap sebagai ketuanya pada waktu itu. Oh. Ada pembantu-pembantu saya juga. Abah ingat nih tahun berapa tuh Bah? Diingat Bah ya? Aku masih aktif kerja tahun berapa, diingat lagi. Iya masih waktu Abah aktif waktu itu Iya. ya. Iya. Bah, setelah Pak Ahmad Dahlan itu kan ada penyerahan sertijab ke Bapak Pak AM Faisal Bah ya. Iya, Ada. Terus Abah masih aktif tuh Bah? masih Aktif Iya. juga Bah. Tetap juga Abah ngurus museum, Tetap, iya. masjid tuh Iya. masih di pemerintahan Pak Iya. AM Faisal Bah ya. Hmm. Alhamdulillah. Terus Bah, Tapi kan dia dulu, ya. saya mau garis bawahi. Bandingkan dengan Ahmad Dahlan yang memperhatikan masalah masyarakat apa macam itu, Iya. lebih tinggi Ahmad Dahlan. Ya.
Oh, gitu. perhatiannya. Perhatiannya Iya. ke masyarakat Iya. lah ya. Iya, iya. Kalau Pak Awang banyak ke pemerintahan. Pak Awang. Jadi kalau kemudian- Ahmad Dahlan masyarakat pemerintahan jalan. Iya, oke itu. Iya ya. Tapi ada yang bisa hitam petik, hitam ala di situ Pak ya, bahwa ya apa namanya, ada kebijakan-kebijakan tuh lah, beda pemimpin, beda kebijakan Bah ya, kayak itu Bah ya. Ya, Artinya etam ini tetap aja bersinergi, etam yang anu nih Bah ya, mendukung program-program pemerintah tuh Bah ya. Iya iya. Apa Mak Be, etam berkesahan terus tegaknya nih mau berhenti saya bertanya. Takut Abah Dodong. kemudian anu kau aja masih kuat aja. Oh masih kuat aja kan Bah? Bah, umur berapa nih Bah? Berapa, Pak? Mau yang tua mau yang muda. 80 berapa? Jadi kami itu menghitung umur Abah itu, Abah ini kan lahir di pedalaman ya, Iya. di pedalaman itu saat itu menurut cerita beliau juga tidak ada yang namanya kalender seperti kita penanggalan, yang ada tuh hari. Iya. Jadi waktu beliau mau sekolah, kakak beliau tuh waktu itu guru, kakak beliau guru. Jadi tanggal, bulan, dan tahun lahir itu cuma diberitahu oleh kakak beliau. Oh. Kira-kira awak tuh lahir tanggal ini, bulan ini, Iya, tahun orang ini. bahari kayak Nah, itu. jadi atas dasar pemberitahuan itu beliau menetapkan tanggal 15 Oktober 1937. Iya. Jadi kalau kita ikut tanggal itu, tahun itu, kemungkinan sampai hari ini sekitar 84 85 ya. 80. 85. 85, Bang. Nah, terus Alhamdulillah. anak-anak almarhum ibu dulu hitungannya bukan tahun Belanda tapi sering tahun Arab. Mm-mm. Tahun Arab ini kan lebih cepat. Iya. Nah, itu kadang kalau kita baca doa selamat pas Muharram Tahun Arab. Hijriahnya Mm-mm. ya itu sampai mungkin hari ini mungkin 87 beliau itu. Oh, Kalau bulan Arabnya. bulan Arabnya. Kalau bulan Arabnya. Bisa ketemu. Nah, jadi ya kami bulatkan saja mungkin usia beliau sekitar 85. Kalau di rumah besar itu Bu Yuli, Iya. beliau ini satu kelas dengan almarhum Kanda Aji Embuk, Oh iya. Kanda iya. Mbok Riah. Iya. Nah, itu satu kelas. Oh iya. Nah, sedangkan umur beliau itu ingat betul beliau. Oh, iya, Nah, iya, jadi iya. jadi itulah ya kan, datang ke Tenggarong. Saya sering diceritakan tuh kalau saya diminta. Iya, soalnya katanya tadi kan kata Abah Iya. anak paling dekat. Iya, jadi Berarti banyak cerita Abah jadi yang pijit-pijit kaki, ngurut-ngurut itu. Mm-mm. Ya beliau tuh bercerita lah. Ya kita juga tersentuh ya kalau kita yang anak yang hidup di generasi mesin, Iya. generasi serba ada itu ya sangat terhenyu. Kalau beliau bercerita dari Kecamatan Tabang ke Samarinda itu cuma naik perahu Iya. ya, diolah. Mm-mm. Ya walaupun beliau tidak mengolah karena beliau ini kan almarhum kakek itu waktu itu memang ditetuakan di dalam suku, anak suku itu di Kenyah Umak Bam gitu kan. Iya. Nah, jadi kakek itu Kenyah Umak Bam, mamak beliau itu suku Kayan Umalasan. Jadi di beda sungai, Iya. sungai Marah di Morawahau, Kecamatan Tabang di Sungai Belayan. Oh, jadi Abah nih kecamatannya Tabang. Iya, bapak beliau tuh orang Bapak- Tabang, Kenyah Tabang. Iya. Tapi kalau mama Di ujungnya kecamatan. tuh Bah ya, Iya. di ujungnya kecamatan. Jadi Iya. jadi cerita itu Abah itu tinggal di Tabang, terus dibawa lintas hutan, Mm-mm. pergi ke Sungai Marah tuh jalan kaki sama almarhum kakek sama nenek. Waktu almarhum kakek diminta waktu itu pemerintah Jepang membawa tentara Iya. berperang kemana segala macam, ini dipindah ke sini. Itu kadang-kadang hati kita tuh sesulit inikah Iya. orang tua kita zaman Yang itu ya zaman kan. itu, iya. Ya, zaman itu terus pindah ke Tenggarong, sebatang kara, Iya. tidak mempunyai keluarga, Iya. terus tinggal di tempat orang, Iya. hidup tempat orang, sampai ya kalau saya melihat jenjang pendidikan beliau alhamdulillah Iya. ya apa ya, sedikit yang dalam proses hidup ini Iya. yang paling saya kadang-kadang saya juga enggak tahan. Mohon maaf nih, Iya. Abah itu pindah ke Tenggarong itu belum ada agama. Ya mohon maaf Iya. ya, Abah itu pindah ke Tenggarong itu belum ada agama. Jadi di Tenggarong lah beliau menentukan agama apa. Iya.
Nah, setelah beliau menentukan memeluk agama Islam, otomatis kami ini kan ya Islam ya, Iya. ya bukan juga saya mengklaim menganggap seperti Islam KTP, tetapi Iya. kalau saya lihat saya ini generasi kedua pemeluk Islam dari keluarga saya, Iya, iya, karena iya. orang tua saya kan generasi satu pemeluk Islam. Iya. Nah, jadi saya potong dulu ya. Iya, iya. Jadi Ya, kayak karena apa? saya tadi kan tadinya tidak beragama. Iya. Sudah di Tenggarong ini saya masuk kelas 4 sampai tamat kelas 6. Iya. Saya milih sekolah menengah yang saya masuki, saya masuk norma Islam. Oh iya. Jadi untuk memperdalami Islam Di mana itu? di Samarinda. Samarinda. Oh, di Samarinda. Jadi ya. 4 tahun saya di situ, memang norma Islam itu 4 tahun. Iya. Nah kemudian saya teruskan ke PGA Negeri di Jakarta Iya. dan belajar yang lain-lainnya ya. Iya. Gitu. Jadi dari riwayat itu tadi pluralisme yang didengungkan di era-era sekarang sebenarnya tidak juga terlalu kita tanggapi lah kalau Iya. internal keluarga ya. Bukan kita juga Iya. menganggap semua agama itu sama apa Tidak. tidak. Tapi menghormati sesama agama kami itu sangat diajarkan. Iya. Kan almarhum nenek waktu itu sudah memeluk agama Kristen ya kan. Iya. Terus beliau Islam, saudara beliau juga ada beda agama. Apakah terjadi keributan? Tidak. Tidak, Keponakan iya. juga banyak tinggal dengan Iya. dengan kami dulu. Iya, luar artinya biasa ya. artinya kalau sudah waktunya dia pas hari Minggu, abah itu mengingatkan, awan di ke gereja kah gitu kan. Artinya seperti Iya, itulah iya. prosesnya. Jadi Jiwa mendidik Abah tuh tinggi ya. ya artinya dalam Islam ya lakum minukum waliyadin. Iya. Tetapi dalam konteks bermasyarakat sosial beliau sangat menghargai. Bahkan dengan tugas kita hari ini kan sering Iya. diajak masalah ini. Saya tuh sering dengan pimpinan Pak Bupati, Pak Sekda, kalau rapat itu mengatakan bahwasanya ada hal-hal kecil tidak perlu kita perbesar. Iya. Begitu menyangkut masalah status sosial, masalah perbedaan agama. Iya. Kita hanya perlu kesepakatan, kita hanya perlu konsensus internal seperti apa kita kewajiban pemerintah ini mengayomi, membina Iya. dan pembinaan. Jadi Iya. sebenarnya ya mungkin itu juga ya di Tenggarong nggak pernah ribut. Di Tenggarong ini Alhamdulillah. ya alhamdulillah ya Iya. tidak pernah ribut masalah konflik Toleransinya sosial, tinggi ya. toleransinya tinggi. Ya mungkin ya karena memang ya mungkin Tua Himba Untung Langgong tadi, Iya. Lambang Kutai ya, Tenggarong kan, Tua Himba Iya. Untung Langgong, artinya daerah yang bertuah, Iya. yang dirahmati. Iya. Jadi Kita junjung tinggi iya, itu ya Bapak ya. itu jadi banyak sebenarnya beliau itu kan kalau sudah berumur ini kadang-kadang kalau cerita tuh loncat. Iya. Saya sering menanyakan kalau dulu saya masih remaja itu di masa-masa kejayaan kuat-kuatnya beliau di pemerintahan. Iya. Kadang-kadang saya guyon, waktu Abah itu apa yang Abah buat untuk Tenggarong? Ternyata beliau mengatakan jalan lapis 2. Saya tuh ini cerita apa nih? Jalan lapis 2 Tenggarong. Iya. Apa itu Oh, Bapak? saya bilang lapis. Oh, ternyata jalan lapis 2 itu jalan apa? Ahmad Dahlan yang di Semea, di Semik. Iya. Nah, itu beliau menyebutnya itu zaman itu jalan lapis 2. Jadi waktu itu beliau masih di DPRD bercerita Tenggarong ini kan jalannya cuma di pinggir air, tidak ada di. Iya. Jadi saya bilang, Nyisuri pinggir sungai jadi ya. kan saya kan sering guyon, kadang saya panggil Amai, panggil Abah gitu. Kekuatan kita waktu itu apa? Iya. Sebisa itu mengusulkan, ya kan aku ada jabatan. Dengan jabatan itu aku bisa berintervensi untuk merubah perubahan di Tenggarong ini, yang iya. mana sangat menggoreskan sejarah hidup. Iya. Artinya waktu itu beliau mengusulkan kepada Dewan, beliau kan di Dewan kan, Iya, pernah untuk di Dewan membuat juga ya. membuat jalan itu menjadi lapis jalan darat lah. Iya. Ya, jadi Emang kebetulan saya ketua dewan waktu itu. Oh, ketua dewan, sahabat pemirsa. Tambah lagi informasinya. Ketua dewan zaman itu, ingat Dua nih. periode. 2 periode, jangan satu periode salah. kali, Di provinsi 1 periode. di Satu periode di provinsi. Tenggarong 2 di periode. Kutai 3 periode. Saya ingat betul itu. 3 kan? 3. Nah. Jadi tahun 77 Ya. 82 beliau itu wakil ketua.
82, 87 beliau itu menjadi anggota biasa. 87, 92 beliau menjadi ketua DPRD, dan 92 5 tahunnya ke provinsi. Iya. Jadi kalau rumah tua yang di Jalan Sutoyo itu, kalau diakumulasi kita 10 tahun tinggal di sana. Pak Ape, waktu Abah ketua DPR, saya melihat Abah tuh pernah waktu saya di pondok pesantren Ribatul Khair. Oh, alumni ya? Iya. Oh, alumni pondok. Jadi saya Alumni pondok ternyata. jadi iya, jadi saya halus Mas itu Abah dah jaya-jayanya tuh. Itu Tapi waktu pondok itu. masih kayu ya? Iya, masih kayu. Masih di dalam. Ya sampai dulu sampai ini. Nah. Ya masih Pak. Masih. Baru mukanya mah yang berubah. 6 tahun saya di pondok itu. Jadi ingat Abah tuh pernah datang ke situ dulu. Nah, pernah ingat tahu Abah, tapi Abah seusia ini, saya juga seusia ini, Bah. Ketemu lagi di sini. Tapi masih ngurus pondok nih? Masih. Kemarin Masih kah, kemarin ada Masih diskusi. kah, Bah? 2 hari yang lalu diskusi. Itu Nuhai mah juga. Ya Allah. Diskusi kemarin. Langka sekali ya Allah. Iya, iya. Memang Iya. semuanya itu Iya, dari Bupati Amir Muhammad Dahlan. betul ya. Tahu kenapa kasidah dengan saya itu artinya artinya senang begitu nah. Iya. Mungkin senang dengan kerja saya. Dan sampai saya ngurus segala pondok apa macam itu beliau. Ini agak rahasia sedikit. Ya. Bongkar aja Pak Pe, mumpung Waktu hari itu ini ulang tahun Tenggarong. waktu itu di pemerintahan kita sering digunakan Pak Ahmad Dahlan. Bupati kan? Waktu itu kita pas staf jabatan. Apa? Kalau sekarang ini apa? Kabak, Kasubag, ingat apa itu? Waktu itu apa sebutannya? BPIH ya? Badan Pelaksana apa? Apa? Nah, saya itu nggak bertanya, sering saya tanyakan dengan kita. Itu untuk menyegarkan jati diri kami. Iya. Untuk mendapatkan kepercayaan itu, apakah selalu lobby bupati biar diberi kepercayaan, apa dari bupatinya memang mempercayakan dengan sosok Amai untuk melaksanakan tugas itu? Apakah dibangun kepercayaan, menawarkan diri dengan kemampuan penyelesaian tugas dari pimpinan, Iya. atau apa? Atau lobby, ayo Pak, saya aja Pak kerjakan, atau apa, seperti apa? Iya. Kalau ada masalah itu saya selalu ditunjuk. Tanpa meminta. Iya. Artinya ini urus ini itu aja. Kepercayaan berarti. Jadi alhamdulillah apakah di Tenggarong di pemerintahan sini atau ke kecamatan apa macam itu cocok aja dengan Sida kan. Tidak perlu lobby, Tidak ada. tidak perlu gosok-gosok, Tidak ada. tidak perlu semir-semir. Tidak ada. Apakah ada doa-doa khusus agar diberi Artinya- kemudahan? Hanya niat kita bagaimana kerja dengan baik gitu aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat ditutup dengan sangat menyegarkan Pak P. Artinya ini untuk kita semua, untuk kami Bah yang sekarang lagi berjuang juga ikut membangun Kutai Kartanegara. Apa yang Abah sampaikan tadi tuh saya tidak keluar air mata Bah. Jadinya orang tuh cukup bekerja saja, pimpinan bisa menilai Bah ya, memberikan kepercayaan itu Bah ya kepada kita. Nah, Kalau saya pada waktu itu Ya. memang banyak sekali diberi tugas oleh Almarhum Muhammad Dahlan. Ya. Dia tahu siang, malam kalau ada perintah itu malam itu berangkat juga ya. Itu Zaman Bah. Muhammad Dahlan. Benar-benar bertanggung jawab dengan Enggak. Dan saya sangat percaya dengan Sida bahwa Sida sebagai pemimpin saya Iya. dan hasil kerja saya sangat dihargai Sida. Iya. itu pemerintahan tempo dulu. Tenggarong ini kan sudah 239 39. tahun. Menurut hitungan sejarah. Iya. Kita ngitung zaman kita aja lah dengan zaman kami. Maju nih Tenggarong nih kira-kira di usia yang sudah sampai saat ini. Zaman kita menijakkan kaki pertama di Tenggarong nih sampai hari ini perkembangannya seperti apa? Apakah pernah membayangkan Tenggarong ini seperti ini atau apa? Jadi waktu aku ke Tenggarong ini jalan itu hanya dari Mungkerawang itu pinggir sungai Tenggarong, pinggir sungai Makam itu sampai ke Lowokulu itu mah. Iya. Belum ada apa namanya itu. Lapis 2, lapis 3-nya. Belum ada Pak ya. Ada. Yang lapis itu Rumah besar.
eh, ada namanya jembatan Unibra. Jembatan Unibra. Jembatan Unibrah. Nah, Apa itu? Bahasa Belanda. bahasa Belanda. Jembatan besi itu. Lain di Kampung Melayu situ nih. Jadi lapis dua jalan, tapi ya dari Gunung Pendidik sampai Unibra itu aja. Yang lain-lainnya itu belum ada segala. Hutan gala bah yo. Iya, Iya, masih hutan segala. hutan. Terus kita melihat ya waktu pertama kali datang ke Tenggarong, melihat keluarga besar kesultanan, anak-anak sultan itu naik motor, terpesona melihat, wah ada orang naik motor, tegak ini kan motor, orang hulu ke hilir tadi kan ya kita cerita, salah seorang pangeran melihat. Yang bermotor itu misalnya itu pangeran mah, Iya. pangeran siapa nama bapak sih? Tua Pangeran Judo ya. Ya, Iya. Vespa dulu. itu Lain motor bahari ini. Motor Wah, bahari ya. jadi tontonan tuh ya. Iya, dia iya. juga. Yang nonton juga sedikit. Ah, teman-teman gengsi, sedikit. gengsi. Memang saya ke Tenggarong ini artinya tanpa bekal apa-apa. Iya. Tapi Tuhan memberikan jalan. Iya. Saya ditampung oleh salah seorang raja. Keturunan. Namanya Haji Bueng. Oh. Haji Bueng. Di mana rumahnya waktu itu? Udah dibongkar. Di sekitar apa? Haji Bueng. Mm-mm. Di Jalan Ahmad Yani itu Jaya, di Parak Rumah Besar itu Jaya, di sekitar PU. Di sekitar situ ada rumah Tuha dulu. Heeh. Iya. Baik rumahnya. Jadi tinggal dengan Sida, makan apa macam dengan Sida. Tapi kerja Sida kan kalau tata cara raja-raja itu saya tahu sedikit-sedikit Iya. dari Sida. Iya. Etikanya, Jadi saya- apanya, gitu ya, Pak. Saya sangat apa namanya itu Belajar. terkenang segalanya bah ya. Iya, Waktu susah. itu, zaman Susah. itu terus rasa abah tuh ada mungkin kayak terharu tuh ingat mungkin bagaimana orang itu juga yang menampung beliau Ya dengan sampai keikhlasan cara mencuci piring, diajar cara menyetrika itu pernah disampaikan dengan saya. diajar Iya, semenjak beliau dari hulu ke sini itu tadi saya bilang kan. Oh, dari hulu ke sini diajarkan. Ternyata cuci piring itu ada menggunakan sabun, bukan hanya sekedar gitu saja. Nah, terus cara menyetrika, iya ya kan apapun dikerjakan itu ditekuni pesan beliau. Karena dengan modal menyetrika saja, kalau kepepet hidup katanya itu bisa menyambung hidup dengan keahlian menyetrika. iya Sampai almarhum ibu masih ada ya sebelum meninggal itu beliau cuma hidup berdua di sini. Itu masih menyetrika. Dan seingat saya waktu beliau pun menjadi pejabat ya, menjadi pejabat, itu beliau tidak percaya dengan setrikaan orang. melakukan Beliau menyetrika sendiri, baik menggunakan harang. Setelah itu ada setrikaan listrik, saya juga melihat. Jadi beliau menyetrika sendiri. Seperti apa menguncir dasi, keahlian. Tapi hari ini ya kadang-kadang beliau masih kadang-kadang mau mengambil setrikaan, saya bilang jangan lagi sudah. iya. Cuma aktivitas menyuci masih menyuci piring habis Gerak makan. terus Iya, apa harus ya. bergerak. Beliau mau. Jadi karena kebiasaan aku menyuci, jadi makan satu mangkok makan beliau, iya sendok beliau sama gelas iya itu beliau mau nyuci sendiri, nggak mau dicucikan sampai hari ini. tuh anak Iya, kalau kita mau mengambil beliau marah, ya nggak mau. itu kan gini Pak Pe, tidak hanya kita menontonkan ini, anak-anak harus mengerti, tapi orang tua pun ibaratnya memiliki ilmu dari apa yang disampaikan beliau tadi itu dari kitanya dulu nih, seperti apa harus berbuat sesuatu yang contohnya kalau saya pribadi ya Pak Pe ya, kalau saya pribadi nih kadang-kadang kan saya mau menangis juga kan, cerita orang di zaman dulu itu jarang kita dengar. Kita nih kan sekarang asik-asik dengan dunia kita yang sekarang. Tapi banyak yang kita lihat tuh anak-anak sekarang tuh malas, Bah. Dan orang-orang tua juga cara mendidik anaknya selalu berbicara masalah transformasi digital. Seperti itu kan, Bah. Jadi kemandirian itu jarang kita lihat gitu. Nah, tumbuh kembang di dalam kehidupan kami berkeluarga sendiri seperti itu. Nah, apa yang Abah sampaikan tadi kan berkaitan dengan perjalanan hidup Abah kan, dari kampung ke Tenggarong, terus bagaimana beliau membaktikan diri dengan orang yang memelihara beliau kan seperti itu. Terus
yang saya sedih tuh ada titik air mata yang barusan keluar saat beliau itu mengenang sejarah. Nah, itulah kenapa kita angkat di dalam versi Sita seperti ini, betapa penting kita mengenang sejarah hidup kita, bagaimana kita juga menghargai siapa pelaku sejarah yang mengangkat kota Tenggarong. Kita juga harus menghargai siapa tokoh yang sudah berperan penting di dalam keberhasilan kota Tenggarong. Ini di momen membangun sejarah kota Tenggarongku seperti itu. Jadi kehadiran kami di sini Abah, Pak Ape, kami mengucapkan banyak terima kasih, Bah. Saya sambung ya. Iya. Iya, Bah, silakan. Saya sekolah itu hanya kemauan aja. Iya. Hidup-hidup dengan orang. Iya. Hidup dengan orang ini harus tahu bawa diri. Iya. Jadi apa keinginan orang tempat tinggal itu harus dilaksanakan dengan baik. Iya. Nah kemudian setelah saya tamat SD Norma. SD di sini, Iya. saya masuk Norma Islam Iya. di Samarinda. Iya. Di Norma Islam itu 4 tahun. Dari Norma Islam itu saya dikirim ke Banjarmasin. Iya. Kemudian mungkin ada kemampuan barangkali ya, dikirim ke Banjarmasin, masuk PGA negeri di situ. Iya. Karena untuk bekerja Norma Islam itu swasta. Kalau PGA di Banjarmasin itu sudah negeri, Ya. bisa diangkat jadi pegawai. Tapi saya tidak langsung ngambil pegawai. Saya langsung ngambil yang tingkat atasnya Iya. di Jakarta. Iya. Kemudian ada kemampuan juga belajar pada waktu itu tanpa bantuan orang tua lah sudah, artinya Iya. kemampuan sendiri lah sudah sampai ke sana itu. Sudah selesai di sana, saya dikirim kembali ke Kalimantan Timur untuk ngajar. Saya sambil kuliah di Unmul, tapi tidak selesai juga kuliah saya di Unmul karena beban terlalu berat. Iya. Jadi saya milih bekerja seperti cerita dengan Ahmad Dahlan tadi itu. Iya. Itulah. Kemudian Ahmad Dahlan ini pernah dosen di Unmul pada waktu itu. Dia kenal dengan saya, dia jadi bupati. Maka oleh karena itu tugas-tugas yang memang ada kaitannya dengan bagian apa, dengan tugas saya diberi dengan saya terus itu. Oh. Itu dengan Ahmad Dahlan itu 2 periode tidak jadi bupati di sini. Itu riwayat yang disebut pahit-pahitnya. Iya. Tetapi karena mental ya, mau jadi orang Iya. tahan. Iya. Iya. Terima kasih banyak, Bah. Tuturnya apa yang Abah sampaikan hari ini, pituturnya yang kami harapkan mudah-mudahan, Bah, dengan apa yang Abah perjuangkan selama ini untuk Kutai, Kota Tenggarong khususnya, mudah-mudahan generasi penerusnya juga, Bah, terus bergelora memberikan yang terbaik untuk Kota Tenggarong ya, Bah ya. Ya. Terus Abah juga dari kami, Bah, kami ini tim Pondok Kesah Ayumi, langka sekali bagi kami dapat informasi ini, mengucapkan banyak terima kasih, Bah, minta ridhonya, mudah-mudahan, Bah, Abah sehat terus, panjang umur, bisa menjadi panutan kami terus. Amin. Iya, selamanya mungkin anak cucu juga yang lain, Bah, bisa menyaksikan acara Etam hari ini, Bah, bisa belajar dari pengalaman Abah yang sudah Abah sampaikan tadi. Pak Ape, kami dari Pondok Kesah Ayumi mengucapkan banyak terima kasih, terima kasih, sudah Bu Bibi. difasilitasi kami bisa bertemu dengan Abah, pelaku sejarah di Kutai Kartanegara. Mudah-mudahan ini menjadi edisi spesial untuk hari ulang tahunnya Kota Tenggarong ke-239. Kami atas nama tim Pondok Kesah Ayumi mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh tim yang sudah bergabung di dalam momen edisi khusus ini. Terima kasih. Mungkin kata akhir sampai di sini ya, Abah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.